diceritakan sama Pak Ustaz dalam kitab Riyadhus Shalihin, terkena wabah di negeri yang akan dikunjungi. Iya. Mohon penjelasannya bagaimana sikap-sikap keputusan yang bisa diambil oleh Pak tersebut, prosesnya hingga akhirnya menjadi keputusan. Ya, terima kasih Pak Yudi atas pertanyaannya. Mungkin ini sangat relevan dengan situasi dan kondisi kita saat ini Indonesia bahkan dunia. Ini saya ambil dari kitab Riyadhus Shalihin halaman 663 karya Imam An-Nawawi. Beliau membuat sebuah judul namanya Babu Qara'atul Khuruj min baladin waqa'a bihi waba firar minhu wa qarahatul hudum alaihi. Artinya bab tentang makruhnya keluar dari suatu negeri yang terjadi wabah di negeri itu. Wabah itu penyakit yang sudah menyeluruh, karena lari darinya, dan makruh juga untuk datang ke daerah tersebut atau negeri tersebut yang terdapat wabah itu. Nah, memang beliau mengawali pembahasan ini dari dua ayat Al-Quran yang secara pemahaman awal mungkin seperti kontradiktif, tapi sebetulnya ini bisa dikompromikan. Yang pertama, Allah berfirman, Wallahu ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aina ma takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyad. Artinya, di mana saja kalian berada, kematian pasti akan mengikuti kalian meskipun kalian berada di suatu benteng yang sangat kokoh. Ayat ini adalah ayat hakikat tentang masalah kematian. Tidak tahu usia berapa, tidak tahu entah kita berada di mana. Yang jelas kalau takdir Allah mengatakan kita mati, saat itu pasti mati. Dimanapun kita berada, termasuk di suatu benteng yang sangat kokoh sekalipun, ketika kematian datang pasti mati. Itu adalah ayat hakikat. Sementara di ayat yang kedua, waqala ta'ala wala tulqu biaidikum ila tahluka. Kalian jangan menjerumuskan diri kalian kepada kecelakaan. Nah, maka oleh para ulama ayat ini dipahami sebagai ayat syariat, sebagai sababiah, asbab usaha-usaha kita, bahwa tidak boleh kita menjerumuskan diri pada kecelakaan. Misalkan di depan ada harimau, kita sedang berjalan, ulah masuk sok dahar, cekasan sama itu nggak boleh. Jadi kita harus menghindari yang akan mencelakakan. Nah, maka dikompromikanlah dua ayat ini sebagai ayat hakikat dengan ayat syariat, bahwa taklif dari segi upaya berupa menghindari kecelakaan. Salah satunya misalkan sekarang adalah pandemi COVID-19. Kalau daerah A sudah dinyatakan sebagai zona merah dan itu adalah tempatnya wabah, maka sebagai upaya syariat ulah masuk diri ke daerah eta, ulah asup ke daerah eta, bisikeun wabah, itu sebagai upaya syariat atau upaya syariat. Meskipun cek Allah kenapa mah asup teu asup pasti paek leres kan. Betul pernyataan bahwa dimanapun juga berada, ada kata Allah, kalau Allah mengatakan tidak mati, mah kita masuknya tidak mati. Itu betul. Jadi kita tidak boleh membenturkan antara ayat hakikat dengan ayat syariat. Berupaya sebagai sababnya itu harus. Jangan masuk ke daerah itu karena itu adalah daerah wabah. Sementara akidah dalam hati harus meyakini kematian mah ada di tangan Allah. Aya di daerah eta, asup ke daerah eta, henteu Allah mau meskipun teu asup ke daerah eta. Daerah eta teh wabah, moal misi maut. Cek Allah mau meskipun teu asup pasti maut. Kata ayat hakikat, maka jangan dibenturkan antara ayat hakikat dengan ayat syariat. Sababiah sebagai asbab supaya orang terkena penyakit harus kita lakukan. Contoh, pakai masker, cuci tangan, social distancing atau physical distancing, itu harus sebagai upaya supaya jadi berpahala. Iya ayat nawalakum biaidikum ila tahluka.
Tapi di hati mah akidah kedah lempeng. Dan cek Allah mau tuh pasti mau di mana di ayat meskipun orang harus pakai masker, orang harus cuci tangan, orang harus jarak, jaga jarak. Cek Allah mau tuh pasti mau, itu pasti gitu ya hakikat. Nah, menyambung pada hadis yang ditanyakan tadi oleh Pak Jadi tentang Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Ya, dulu ketika Islam masih disebarluaskan atau bahasanya ekspansi penyebarluasan Islam, Sayyidina Umar suatu ketika hadisnya panjang sekali, ini riwayat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas salah satu saudara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Abdullah bin Abbas. Abbas itu adalah paman Nabi, salah satu paman Nabi atau uak Nabi. Nabi itu kan punya ayah Abdullah sebagai anak paling kecil dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kakek Nabi itu punya anak 11 dan ayah Nabi itu anak terakhir. Maka banyak paman Nabi atau uak Nabi itu. Salah satunya adalah Abbas bin Abdul Muttalib. Kan ada Sayyidina Hamzah dan sebagainya. Nah, Abbas bin Abdul Muttalib punya anak namanya Abdullah bin Abbas. Beliau adalah salah satu sahabat kecil Nabi. Artinya Rasul beliau masih kecil. Lahirnya itu dibawa oleh ibunya ke Rasul. Kata ibunya Abdullah bin Abbas ini, Rasul tolong ditahnik nih. Nah, tahnik kebiasaan di Arab adalah Rasul punya buah kurma kemudian dibuatkan hak bayi kecil Abdullah bin Abbas ini. Dan Rasul berdoa, Allahumma faqihhu fid din wa awwil ta'wil. Ya Allah, pahamkan anak ini agama dan ajarkan tafsir. Maka Ibnu Abbas memiliki sebuah tafsir tertua di dunia, namanya Tanwirul Mikbas, masih ada sampai sekarang. Itu tafsirnya kategori bil maksur, tafsirul Quran bil Quran, tafsirul Quran bil hadis. Itu ada. Nah, Abdullah bin Abbas ini meriwayatkan hadis menurut kata beliau, anna Umar bin Khattab, bahwasanya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kharaja ila Syam. Ia keluar menuju daerah Syam. Kalau hari ini negara itu namanya Suriah. Waktu itu entah Suriah negara atau tidak, saya kurang paham, kurang tahu. Hatta idza kana di Sargo, sehingga ketika beliau sampai ke daerah Sargo, salah satu daerah yang ada di Syam, laqiyahu Umarul Azlam. Menemuinya para petinggi atau pemimpin komandan pasukan. Para komandan pasukan datang kepada Umar bin Al-Khattab. Salah satunya adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan sahabat-sahabatnya. Kemudian mereka mengabarkan kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab bahwasanya wabah, annal wabah qad waqa'a Syam. Bahwasanya wabah itu telah terjadi di daerah Syam Rasulullah. Karena belum ada WA, jadi informasi itu tidak tahu bahwa di daerah itu ada pandemi atau ada wabah penyakit yang sangat menular pada saat itu. Cuma namanya kurang tahu, pokoknya wabah aja. Kalau sekarang kan COVID-19. Nah, ketika para pemimpin pasukan mengabarkan kepada Umar bahwa Umar di sana terjadi wabah, apa lantas yang harus kita lakukan? Qala Ibnu Abbas berkata, faqala li Umar berkata kepada saya, kata Abdullah bin Abbas itu, ud'u li al-muhajirin. Coba panggil sahabat muhajirin al-awwalin, awal-awal masuk Islam. Jadi pada zaman Sayyidina Umar masih banyak sahabat-sahabat Nabi yang masih hidup yang awal-awal masuk Islam, muhajirin al-awwal. Maka Ibnu Abbas pada autum, maka saya memanggil para sahabat senior, orang-orang yang muslim di awal-awal, jadi orang-orang Mekah. Fastasyarohum, maka Umar mengajak musyawarah kepada sahabat muhajirin yang awal-awal ini. Wa akhbarahum, dan Umar mengabarkan kepada sahabat itu annal wabah qad waqa'a Syam, bahwasanya wabah telah terjadi di Syam. Kira-kira apa pendapat kalian? Kita musyawarahkan, cek asana matul, atau entong perjalanan teh. Fakhtalafu, maka mereka para sahabat itu berbeda pendapat. Seperti halnya kita, berbeda kepala, berbeda pemikiran, berbeda pandangan. Dari sahabat-sahabat senior muhajirin itu ada yang mengatakan lanjutkan, ada yang mengatakan jangan. Di sini ada dua pendapat. Faqala ba'dhum kharajta li amri wa la nara an tarji'anhu. Umar, kau telah keluar untuk suatu urusan dan tidak pantas kami memandang untuk balik lagi. Artinya, ayo lanjutkan saja. Tong kagok. Waqala ba'dhum, sebagian sahabat tadi berkata, ma'aka baqiyatun nas wa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la nara an muqaddimahum ala hadzal wabah. Bahasa kitanya supaya lebih lengkapnya,
Umar, urusan orang itu ada di tangan kamu. Andai kata cekasan ulang terkena wabah, mau bagaimana urusan ini? Selesai mungkin Islam sampai ini. Lebih baik kita balik lagi. Gitu kata Sayyidina Sa'ad. Faqala Umar berkata, irtafi'u anni. Cik yang namanya nikah, beres selesai. Berangkatlah para sahabat itu dari musyawarah itu. Sumakola kemudian Umar berkata lagi, ud'ulil ansor. Coba Ibnu Abbas sekarang panggil sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat orang-orang Madinah yang masuk Islam. Fada'autuhum, maka saya memanggil mereka, kata Ibnu Abbas. Astasyara, kemudian seperti hari yang pertama, Umar mengajak musyawarah lagi kepada sahabat-sahabat Ansor atau sahabat-sahabat orang Madinah yang masuk Islam. Fasalaku sabilal muhajirin, maka mereka pun tak ubahnya seperti orang-orang muhajirin, artinya mereka berbeda pendapat, nah tulikan atau entong perjalanan. Waktalafu kahtirafihim, faqala irtafi'u anni. Sudah selesai, sekarang silakan pergi. Begitu kata Sayyidina Umar. Yang terakhir qala, kemudian Umar berkata lagi, ud'uli man kana hahuna min masyakhati Quraisy min muhajiratil faqih. Coba sekarang panggil orang-orang yang masuk Islam dari kalangan orang Quraisy, orang Mekah yang masuk ketika Futuh Mekah. Artinya orang Islam yang masuk di akhir. Jadi ada muhajirin yang masuk awal, kemudian ada Ansor Madinah, kemudian balik lagi Rasul itu ke Mekah untuk menaklukkan atau Futuh Mekah. Nah, maka di sana banyak yang masuk Islam. Artinya yang masuk Islam belakangan. Maka pada autuhum, maka saya memanggil mereka, kata Ibnu Abbas. Falam yahtalif alaihi minhum rajulani. Maka mereka tidak berikhtilaf. Di antaranya ada dua rajulani, ada dua orang ini. Faqalu, mereka berkata, naro an narji'a bin nas wala naqdimahum ala hadal. Fanada Umar radhiyallahu anhu fil nasi inni musbihu ala dhahri fasbihu anahi. Intinya sama seperti halnya Muhajirin sama Ansor, jadi ada perbedaan pendapat di antara para sahabat orang-orang Mekah yang masuk Islam ketika Futuh Mekah atau di akhir-akhir masuk Islam. Faqala, kemudian berkata Abu Ubaidah, salah satu pemimpin pasukan, Ubaidah bin Al-Zarrah radhiyallahu anhu, bertanya tapi seperti apa? Pertanyaan Abu Ubaidah kepada Umar tapi seperti apa? Afiroron min qadarillah. Tanda tanya. Apakah engkau Umar lari dari takdir Allah? Jadi seakan-akan pendapat Abu Ubaidah menyangkanya tulikeun. Maka pertanyaannya seperti pertanyaan untuk mengetes kepada Umar ini. Jadi pertanyaan yang mengetes Sayyidina Umar. Afiroron min qadarillah, Umar naik lagi dari takdir Allah. Gitu. Allah bertanya tapi semua mengetes. Faqala Umar radhiyallahu anhu, kemudian Umar berkata akan menjawab pertanyaan dari Abu Ubaidah bin Al-Zarrah. Lau ghairuka qala hayya Abu Ubaidah. Mun Abu Ubaidah lain anjeun ngomong kieu teh. Harusna Umar agak kecewa dengan Abu Ubaidah dengan pertanyaannya, dengan pendapatnya. Jadi mun atuh lain anjeun ngomong kitu teh ngan hanya tahu anjeun kan pemimpin pasukan, tapi pendapat anjeun seperti itu. Tapi itu. Naam. Jadi wakana Umar yakrau khilafah. Umar kurang suka dengan khilafnya Abu Ubaidah al-Jarrah, dengan menyulayainya Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Gak suka Umar. Nah, benar. Nafiru min qadarillah ila qadarillah. Betul, kita lari dari takdir Allah, tapi untuk menuju ke arah yang lain. Ara'aita law kana laka ibilun fahabatat wadiyan lahu ribatani ahaduma qasmatu ma'ukhrajat batun. Coba pendapat kamu bagaimana? Coba Abu Ubaidah. Kalau kamu misalkan menaiki sebuah unta turun pada suatu lembah, ada dua sisi, satu subur, satu lagi gersang. Si milih mana? Pasti milih anu subur. Tak itu urang ieu aya dua pilihan ngaturkeun atau dengan lamun dituluykeun urang maka cilaka, lamun balik di bakal salamat. Saya lari dari takdir Allah untuk menuju takdir Allah yang lain. Begitu kata Umar. Kemudian ketika itu tidak ada satu sahabat semua yang hadir karena sedang pada hajat, namanya Abdurrahman bin Auf. Faja'a, datanglah Abdurrahman bin Auf ini, wa kana mutaghayiban, dan ia tadi tidak ada fi waqti hajati karena sedang pada hajat, mungkin kehalangan. Faqala inna indi min hadza ilman. Beliau berkata, kata Abdurrahman bin Auf, saya punya satu pendapat tentang masalah ini wahai Umar.
Sami itu Rasulullah SAW, saya mendengar Rasul pernah bersabda seperti ini. Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi. Apabila kalian mendengar suatu wabah di suatu negeri, maka kalian jangan datang ke negeri itu. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tahruju firaran minhu. Dan apabila terjadi suatu wabah di suatu negeri dan kalian ada di negeri itu, maka kalian tidak boleh keluar dari negeri itu. Firaran minhu, karena misalkan lari untuk menghindari wabah itu. Jangan. Fahamidallah. Akhirnya Umar memuji kepada Allah. Alhamdulillah. Fahamidallah Umar radhiyallahu anhu wan sorofa, kemudian dia alayas. Artinya Umar memutuskan untuk tidak melanjutkan ekspansi atau perluasan Islam, untuk kembali lagi ke Madinah. Karena dikhawatirkan kalau masuk ke daerah Syam akan terkena wabah, karena Rasul telah bersabda dengan tegas, apabila kalian mendengar suatu wabah di suatu negeri, jangan kalian datang ke negeri itu. Dan apabila kalian terkena suatu wabah di suatu negeri dan kalian ada di negeri itu, maka kalian jangan keluar dari negeri itu karena lari dari wabah itu. Tetap tinggal di daerah itu, jangan sampai menyebarkan penyakit kepada orang yang lain. Itu dari segi hadis. Satu lagi yang terakhir dari Usama radhiyallahu anhu, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha." Muttafaqun alaihi wa Imam Bukhari Muslim. Kata Usama, Rasul SAW bersabda, apabila kalian mendengar penyakit ta'un di suatu negeri, maka kalian tidak boleh masuk ke negeri itu. Dan apabila terjadi di suatu negeri ta'un tersebut, maka dan kalian ada di daerah itu, maka janganlah kalian keluar dari daerah itu. Riwayat Imam Bukhari Muslim. Barangkali demikian.